Di sini saya akan ngajarin kamu gimana caranya supaya kamu bisa dapat 10.000 follower di Instagram dengan cepat. Gak percaya? Tonton sampai habis. Di sini saya akan bahas bagaimana cara untuk menumbuhkan akun Instagram kamu dari 0 hingga 10.000 rupiah. 10.000 rupiah. 10.000 follower. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga hit notification bell supaya kamu tetap mendapatkan update dari saya. Karena saya akan selalu membahas tentang optimasi Instagram. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram saya di ivananwar.id. Nah, sekarang gimana caranya? Ini adalah pertanyaan dasar. Kebanyakan orang datang ke saya nih, kita ngomong gue lu aja ya, lebih gampang. Orang datang ke gue, mereka nanya, bang gimana caranya gue bisa dapat follower, gimana caranya biar gue bisa langsung bang cepet follower datang, gimana caranya biar banyak yang beli dagangan gue. Tapi intinya dari semua pertanyaan itu mereka semua nanya satu hal, gimana caranya untuk numbuhin 10.000 follower dengan cepat. Gak ada bro, kagak ada caranya, seriusan gak ada caranya. Jadi kalau lo mau numbuhin follower dengan cepat sampai 10.000, cara itu simple. Kerja keras, konsisten, dan persistensi. Tapi biar lo gak sia-sia nonton video ini, gue akan kasih tahu lo gimana cara-cara fundamental basic untuk setting atau optimize akun Instagram lo supaya lo bisa tumbuh. Kita mulai dari nomor 1 dulu, optimasi bio. Oke, gue contek dulu ya, optimasi bio itu apa. Nah, bio itu adalah jendela, atau intinya gini, optimasi bio itu penting banget buat akun lo. Kenapa? Karena di saat orang ngunjungin akun lo, hal pertama yang akan mereka lihat adalah apa? Adalah bio lo. Dan mereka akan butuh waktu sekitar 2 detik. Hanya 2 detik kurang lebih untuk mutusin apakah dia akan follow lo atau enggak, hanya dengan melihat bio lo. Jadi kalau misalnya lo tidak memanfaatkan bio lo dengan baik, enggak akan ada yang mau follow lo bro. Lo tinggal ada orang masuk, lo udah endorse kemana-mana, lo misalnya pasang iklan kemana-mana, orang masuk ke akun lo, pertama kali yang mereka lihat bio lo. Ternyata bio lo apa? Kagak ada isinya dan gak berkualitas. Isinya adalah, saya adalah pujangga cinta. Kagak akan ada yang mau follow lo. Jadi pastikan untuk di bio lo itu, satu, picture profile lo tuh harus jelas. Taruh semua picture profile lo itu, bukan taruh semua ya, pilih salah satu dari semua gambar terbaik lo untuk di picture profile. Kalau misalnya lo adalah product based account atau misalnya lo adalah brand, lo bisa juga misalnya menaruh logo dari perusahaan lo atau misalnya dari produk lo di picture profile itu, tapi pastikan itu harus kelihatan dengan jelas dan sejelas-jelasnya. Kalau misalnya lo adalah influencer yang mau bikin personal branding, maka lo harus taruh foto lo sejelas-jelasnya di akun Instagram lo, di picture profile lo, kayak contoh foto gue ini nih. Keren kan? Kemudian habis itu lo optimasi bio lo. Bio lo itu lo ada sebenarnya dikasih kesempatan sama Instagram untuk nulis apa yang lo coba lakukan di akun lo dan tentang apa akun ini. Nah, itu yang harus lo manfaatin dengan sebaik-baiknya. Lo harus tulis, misalnya katakanlah gini, lo jualan daster. Di sini lo harus tulis unique selling point dari produk lo. Unique selling point itu adalah keunikan atau kelebihan dari produk lo. Tulis di bio, daster saya menggunakan kualitas premium yang diimport dari Cina. Premium tapi Cina, ada sih. Oke. Atau mungkin diskon daster gua ini menggunakan motif-motif remaja, jadi bukan hanya untuk mama. Nah, hal-hal seperti itu, keunikan dari produk lo yang harus lo taruh. Gue akan bahas lebih detail mengenai bio nanti di video gue selanjutnya, dan gue juga akan bahas beberapa hal yang ada di dalam video yang akan gue bahas ini nanti juga di video gue secara terpisah, karena nggak mungkin gue akan tuliskan atau jelaskan semuanya hanya di dalam satu video, lo bisa mabok semuanya ya. Oke, abis ngebahas bio, gue akan sekarang ngebahas ke konten. Lo punya target market, gue masih ngambil contoh tadi si daster ya. Daster, lo punya daster. Daster itu siapa sih yang beli biasanya? Mama, tapi cewek biasanya. Ceweknya kayak gimana? Ya mungkin cewek antara usia 25 tahun hingga umur 55 tahun. Intinya cewek wanita, mungkin bisa lebih disebut ya, betul, wanita. Nah, berarti target market lo untuk menggait orang yang mau beli daster lo ini adalah wanita. Berarti lo harus bikin konten yang related dengan wanita. Tapi jangan di situ dulu.
masih ada jauh lebih dalam lagi nih. Nah itu lo harus bikin niche namanya, niche, atau mungkin bahasa Indonesia adalah ceruk. Niche itu lo harus bikin supaya bisa menarik perhatian target market lo. Kalau tadi gue sebut wanita itu masih terlalu luas. Lo harus dive deeper lagi, wanitanya seperti apa, ibu rumah tangga, atau misalnya ibu rumah tangganya seperti apa, ibu rumah tangga yang punya anak 5 misalnya, atau mungkin ibu rumah tangga yang juga wanita karir misalnya, gue nggak tahu. Tapi intinya lo harus spesifik deskripsiin apa niche lo itu, dan kemudian akhirnya lo tentukan konten yang pada akhirnya itu bisa menarik target market lo itu berdasarkan niche lo. Jadi gini, misalnya gini, wanita, balik lagi ke target market dasar adalah wanita rata-rata. Dan wanita itu rata-rata sukanya apa sih? Sukanya misalnya mereka adalah masak atau parenting. Oke, berarti yang lo bisa bahas apa? Lo bisa bahas masakan, atau misalnya lo bisa bahas parenting. Tapi di situ di konten lo fokus ngebahas bukan marketing. Lo fokus ngebahas parenting atau masak, supaya apa? Supaya wanita atau mama itu yang calon pembeli dasar lo akan akhirnya masuk ke akun lo. Dimana ujung-ujung akhirnya lo apa? Lo tawarin untuk beli daster. Simple kan? Nah, tapi cara tawarin gimana? Tenang, gue akan bahas juga mengenai ini di konten-konten gue selanjutnya. Setelah lo punya ide konten, setelah lo bikin konten, pada saat lo mulai posting ke Instagram, jangan lupa satu, hashtag. Oke, hashtag. Rambut gue agak turun. Banyak akun-akun yang gak sadar tentang hal ini. Hashtag mereka take it for granted, gak penting. Padahal sebenarnya hashtag itu penting. Dengan hashtag, apalagi kalau misalnya akun lo masih kecil, itu bisa membantu akun lo untuk ditemukan oleh orang-orang atau potensi customer lo. Tapi ada syaratnya bagaimana hashtag ini. Nah, ada beberapa cara untuk bisa lo pilih hashtag yang bagus. Mungkin lebih jelas lo bisa cek akun Instagram gue di ivananwar.id. Di situ ada highlight yang khusus ngebahas tentang masalah hashtag. Atau kalau misalnya mau, silakan tunggu, gue juga nanti akan bikin video yang membahas tuntas tentang hashtag, bagaimana hashtag yang tepat, bagaimana hashtag yang baik. Tapi sebagai bocoran gue akan kasih tahu sedikit mengenai hashtag. Intinya apa? 2 kunci untuk menggunakan hashtag. 1, relevan, dan kedua adalah tahu diri. Maksud relevan gimana? Gini, lo ngebahas masalah parenting, ya kan? Tapi lo pakai hashtagnya adalah cinta otomotif. Lo pikir nyambung gak? Kagak kan? Jadi kalau misalnya lo pakai hashtag tentang lo membahas konten tentang parenting, lo pakai hashtag yang parenting juga. Misalnya hashtag cara merawat anak, atau misalnya hashtag membuat anak bahagia. Jangan tiba-tiba lo hashtag cinta otomotif, hanya lo ngincar itu hanya karena ukuran hashtagnya gede. Enggak, itu salah besar. Jadi hashtag lo itu harus related dengan konten yang lo share. Kedua, tahu diri. Maksudnya gini, akun lu kecil, akun lu tuh belum nyampe 1000 acan misalnya, atau mungkin bahkan belum nyampe gope. Tapi lu pas pada saat lu milih hashtag, lu pilih hashtag yang naujubillah super gede. Contoh, misalnya lu pilih hashtag tips keren. Contoh ya, gue gak tahu tuh ukuran hashtagnya berapa. Lu pakai hashtag tips keren, ukuran hashtagnya berapa? 3 juta. Jadi udah ada 3 juta orang yang menggunakan hashtag tersebut. Karena lo ngeliat ukurannya 3 juta, gua taruh deh tips keren. Itu sama aja lo bunuh diri. Gak akan ada fungsinya dengan lo menggunakan hashtag itu. Yang harus lo gunakan adalah hashtag yang spesifik sesuai dengan konten lo tadi, dan juga ukurannya itu yang kecil. Kenapa bro? Jadi gini, kalau lo menggunakan hashtag yang ukuran 3 juta, itu dalam sehari yang posting ke dalam hashtag itu mungkin ada ribuan. Saat lo posting cetruk, hashtag lo kan konten lo kan ketimbun terus sama hashtag sama konten-konten lain yang mungkin sudah lebih besar dari lo, dan mereka pede dengan menggunakan hashtag itu. Makanya gue saranin pakai hashtag yang lebih kecil, yang mungkin masih di bawah 100 ribuan lah, atau mungkin di bawah 50 ribu. Dengan ukuran hashtag yang kecil itu lo bisa meminimalisir konten lo untuk ketimbun di pencarian hashtag. Jadi orang-orang yang masuk ke hashtag itu masih mudah untuk menemukan konten lo, dan konten lo kan masih lebih mudah untuk dicari. Semakin besar akun lo boleh coba semakin besar hashtag, ukuran hashtag yang bisa lo pakai. Tapi selama lo masih kecil jangan coba-coba. Stay di hashtag yang kecil dan cukup tahu diri. Berikutnya caption. Guys, gue tahu banyak banget orang-orang yang malas bikin caption. Mereka cuma nulis gini. Bukan nulis, malah nggak ada caption sama sekali. Habis konten langsung hashtag, atau mungkin dari saking gue pengen ada caption dan gue malas nulis caption, ditulisnya apa? No caption needed.
Gue masih nggak paham artinya apa dan buat apa lo nulis caption kalau tulisannya no caption needed. Itu kan nggak butuh caption. Nah, emang gambar lu segitu supernya ya sampai akhirnya gambar lu itu bisa menjelaskan apa artinya? Gue rasa belum tentu. Mau sejelas apapun gambar yang lo bikin di konten lo, tapi lo tetap harus pakai hashtag. Kenapa? Supaya Instagram itu paham, dia bisa tahu dengan jelas ini tentang apa konten yang lo bahas, yang lo share ini. Lo bahas tentang misalnya parenting, bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum misalnya. Di situ lo bahas juga di captionnya. Kenapa misalnya gini, kenapa lo bikin konten ini, alasannya apa, cara mengatasi anaknya gimana, dan bla bla bla. Di situ lo jelaskan. Anggaplah caption itu sebagai microblog lo. Dengan semakin bagus lo nulis caption lo dan semakin lengkap dan jelas, maka semakin besar pula kesempatan bagi orang untuk bisa memahami apa arti konten lo, dan semakin bagus juga bagi Instagram supaya bisa memahami juga apa arti konten lo. Gue ulang aja, kita udah ngebahas masalah bio, kita juga udah ngebahas masalah konten, kita udah ngebahas masalah caption, dan kita juga udah ngebahas masalah apa tadi namanya? Ini ya, hashtag. Oke. Kita udah ngebahas, tapi masih ada satu hal yang mungkin penting banget yang lo perlu tahu. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu, semua poin yang gue bahas tadi itu gue nggak bahas secara mendetail, gue hanya membahas secara umum karena nggak akan ada waktu untuk gue bahas semuanya di sini. Tapi tenang aja, di video-video berikutnya gue akan bahas secara mendetail mengenai setiap poin berikut supaya lo bisa ngikutin, supaya lo bisa paham, dan supaya lo bisa jelas tentang apa sih optimasi Instagram itu. Berikutnya adalah lo harus tahu adalah lo harus interaksi bro. Ini ingat, ini sosial media. Untuk lo bisa tumbuh di media sosial, lo harus bersosialisasi. This is what it's about. Sosial media, lo harus bersosial, lo harus bersosialisasi, atau ini lo harus berinteraksi. Gini, saat lo posting konten, ada yang komen, lo cuek, bagus gak? Enggak, lo harus langsung reply komen. Ada yang DM, lo harus reply DM. Tapi gimana kalau misalnya gak ada yang datang, yang ada cuma suara jangkrik doang, habis gue posting dan klik. Nah, itu berarti lo harus interaksi juga. Bagaimana cara lo interaksi keluar? Lo komen di akun-akun orang, lo nimbrung di percakapan orang. Tapi ingat, akun-akun yang lo nimbrungin atau komen itu harus akun-akun yang memang berhubungan atau related dengan produk lo atau niche lo. Misalnya dunia parenting, lo masuk misalnya ke toko parenting yang lain, lo komen di situ, lo interaksi di situ. Lo bisa nimbrung di pertanyaan-pertanyaan orang, lo like postingan mereka. Jadi dengan melakukan interaksi, dengan sendirinya lo akan terjun ke dalam dunia parenting, lo sendiri akan dikenal di komunitas parenting itu, dan akhirnya lo punya nama di dunia tersebut. Itu mungkin long way ya, lo terkenal di dunia itu. Tapi gini, lo komen, contoh kecil gue kasih nih, lo komen di si akun A. Akun A itu dia udah jago banget masalah parenting, banyak banget follower dia, dan dia selalu ngebahas masalah parenting. Saat lo tinggalin komen yang berkualitas di akun A, komen yang panjang, bukan yang isi cuma mantap kak, hebat kak, bukan cuma itu, tapi lo isi komen yang padat dan berkualitas. Lo perhatiin deh, dari misalnya ada 100 atau 200 orang yang komen di post itu, mereka tuh biasanya akan scroll, baca komennya apa aja, dan saat mereka nemu komen lo yang berkualitas yang mungkin 5 atau 6 baris panjangnya, dia akan stop, dia akan baca, dan kemudian dia akan kepo. Dia akan masuk, klik profil lo dan ngeliat bio lo, wah gila bionya canggih banget, ternyata ini orang ngebahas masalah parenting juga, persis yang gue suka. Dan kemudian dia scroll lagi ke bawah ngeliat konten lo, ternyata konten lo berkualitas semua, ngebahas masalah parenting juga. Ini akun yang gue suka, dan akhirnya gue akan follow. See, so that's what social media is about. Lo harus persiapin standar lo dulu, lo harus persiapin fundamentalnya dulu untuk bisa siap menerima follower. Saat bisnisnya besar, lo sendiri akan enak, bukan gue cuma butuh bilang thank you, atau mungkin lo posting mention gue di story, itu gue udah sangat berat. So jadi hilangin mindset lo tentang gimana cara gue dapat follower cepat, bisnis gue tumbuh cepat. Sosial media itu bukan bisnis instan. Lo harus tumbuh, lo harus berinteraksi, dan lo harus bekerja keras. Hilangin mindset itu dan mulai bagi lo yang misalnya memang mau kerja keras di sosial media untuk buat lo tumbuh. Subscribe channel ini dan juga follow akun Instagram gue di ivananwar.id. Di situ banyak konten berkualitas. Silakan konsumsi dan silakan praktekkan. Ingat, jangan cuma dibaca dan dipelajari atau ditonton video ini, tapi action. Okay? I'll see you guys on the next video. Bye bye.